Sistem pemurnian monster, bab 16 sampai dengan 20. Bab 16 peningkatan sistem pemurnian iblis. Keesokan harinya, sama seperti kemarin, King Musuan pergi ke kamar Xia Fukun untuk membangunkannya, hanya untuk mendapati bahwa Xia Fukun tidak ada di kediamannya. Mungkinkah pria ini diam-diam pergi untuk berlatih pertanian? King Musuan menduga bahwa Xia Fukun diam-diam berusaha memenangkan hati gadis cantik itu, dan tak kuasa menahan rasa jijik sesaat. Ia tak berkata apa-apa dan mengikuti Ye Qingwan menuju mata air spiritual. Pengembangan sumber spiritual adalah pelajaran pertama yang diajarkan Ye Qingwan kepada King Musuan. Pelajaran selanjutnya hanya dapat dilakukan ketika pemahaman diam-diam antara hewan yang dipanggil dan pemanggil mencapai tingkat tertentu. Di sepanjang jalan, Ye Qingwan sesekali menoleh ke belakang. Apakah Guru Waner sedang menunggu pria itu? Tidak. Setelah mendengar perkataan King Musuan, Ye Qingwan segera menggelengkan kepalanya dan menambahkan. Siapa yang mau menunggu orang itu? Wei, Aoki Suan tidak berbicara. Keduanya dengan cepat tiba di lokasi mata air spiritual tersebut. Hanya, ketika keduanya tiba, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Apakah ini mata air roh? Apakah sesuatu yang aneh telah terjadi pada mata air roh? Pada saat itu, perasaan akan energi spiritual yang melimpah di mata air di hadapan kedua wanita itu telah lenyap. Seluruh mata air telah berubah menjadi genangan air hitam, tak bernyawa dan stagnan. Terlebih lagi, pusaran energi kecil terus-menerus muncul di atas mata air tersebut. Mata air spiritual telah berubah. Kita harus memberi tahu Paman Kingmu. Seperti King Musuan, Ye Qingwan hanya tahu bahwa ada makhluk iblis misterius dan kuat di dasar mata air roh, tetapi dia tidak tahu jenis makhluk iblis apa itu. Sekarang mata air roh telah menjadi seperti ini. Bukankah itu berarti makhluk iblis telah keluar dari mata air roh atau telah terjadi semacam mutasi? Saat Ye Qingwan menariknya kembali ke istana, King Musuan merasa sedikit bingung. Mata air roh telah menjadi seperti ini. Jadi Xia Fukun, ibu kota, Istana Kekaisaran. Setelah mendengar Ye Qingwan menyebutkan kejadian aneh di mata air roh, guru kekaisaran dan bayangan saling bertukar pandang. Ekspresi mereka langsung berubah. Mereka semua tahu bahwa Xia Fukun pergi ke mata air roh larut malam kemarin. Dan sekarang mata air roh telah berubah. Itu pasti ada hubungannya dengan Xia Fukun. Selain itu, guru kekaisaran tidak peduli apa yang terjadi pada binatang iblis di mata air spiritual. Tetapi jika sesuatu terjadi pada Xia Fukun. Setelah saling bertukar pandang, keduanya mengabaikan King Musuan dan Ye Qingwan dan segera berubah menjadi hantu, terbang menjauh. Melihat keduanya terbang pergi dengan tergesa-gesa, Ye Qingwan menepuk bahu King Musuan. Suaner, tunggulah di istana. Guru Waner juga akan pergi dan melihatnya. Bagus. Aoki Suan mengangguk patuh, lalu melihat Ye Qingwan memanggil burung pipit apinya. Ketika burung pipit api muncul, ukurannya sudah lebih dari 10 kali lipat dari ukuran aslinya. Ye Qingwan melompat ke punggung burung pipit itu dan mendengar jeritannya saat mengejar guru kekaisaran dan bayangan. Di dasar mata air lingkuan, tubuh Xia Fukun terus-menerus mengeluarkan udara kotor, dan udara kotor inilah yang mengubah mata air yang semula kaya akan energi spiritual menjadi genangan air yang stagnan. Ketika penasihat kekaisaran dan bayangan melihat mata air roh dalam keadaan seperti ini, mereka segera bersiap untuk memasukinya. Tepat saat itu, suara mendesis terdengar dari belakang mereka. Melihat Ye Qingwan mengikuti mereka, penasihat kekaisaran sedikit mengerutkan kening. Qingwan, apa yang membawamu kemari? Paman Aoki, saya ingin tahu apakah ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk membantu. Sulit untuk mengatakannya. Penasihat kekaisaran menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu dari mana monster di bawah mata air roh itu berasal. Meskipun terluka parah, bahkan naga hitamku pun tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Sekarang mata air roh telah banyak berubah. Aku khawatir binatang buas itu telah mendapatkan kembali kekuatannya. Lagi pula, semalam aku melihat Xia Fukun menuju ke mata air roh. Jadi anak itu mungkin juga ada di mata air roh. Paman Kingmu, apakah Paman mengatakan bahwa Xia Fukun berada di mata air spiritual ini? Meskipun Xia Fukun biasanya bersikap riang dan ceria, dia tetap tampak cukup misterius bagi Ye Qingwan.
Mugel macam apa yang bisa menjadi seseorang yang terbangun menjadi pemanggil tingkat keempat di usia ini dan telah mencapai level elit. Terlebih lagi, Xia Fukun berani memasuki dasar mata air, tempat yang bahkan Ye Qingwan sendiri tidak akan berani kunjungi. Seketika itu juga, citra Xia Fukun di benak Ye Qingwan berubah drastis. Ya, terlalu berbahaya di sini. Sebaiknya kau kembali ke ibu kota dulu. Penasihat kekaisaran tidak ingin Ye Qingwan mengambil risiko, jadi dia mengatakan ini. Paman Aoki salah. Ye Qingwan tersenyum. Cahaya yang memikat terpancar dari matanya yang cerah. Xia Fukun bukan hanya anggota kekaisaran Yaslan, tetapi juga muridku, Ye Qingwan. Aku ingin pergi bersamamu ke dasar mata air untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah mendengar ucapan Ye Qingwan, penasihat kekaisaran tersenyum kecut. Dia tidak punya waktu lagi untuk menghentikan Ye Qingwan, karena setiap detik yang dia sia-siakan sekarang berarti satu detik lagi bahaya bagi Xia Fukun. Baiklah, Sadok, lindungi Qingwan. Qingwan, jangan terlalu jauh dariku. Penasihat kekaisaran kemudian bersiap untuk turun ke mata air. Pada saat itulah, suara mendesing, tepat di tengah-tengah seluruh sumber spiritual itu, muncul pusaran air yang sangat besar. Ini, penasihat kekaisaran menarik napas dalam-dalam. Mungkinkah makhluk iblis itu akan segera muncul? Sebelum dia sempat bereaksi, sesosok familiar melesat keluar dari mata air spiritual itu. Xia Fukun, Ye Qingwan terdiam sejenak. Dia mengira itu adalah monster misterius yang muncul, dan mengepalkan tinjunya, siap melawannya sampai mati. Tanpa diduga, yang muncul dari mata air itu adalah Xia Fukun. Hei, kamu lagi ngapain? Pakaian bagian atas Xia Fukun robek berkeping-keping di mata air spiritual. Ketika melihat Ye Qingwan dan kelompoknya menatapnya, ia tanpa sadar menutupi dadanya dengan kedua tangannya. Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana dengan monster di dasar mata air itu? Seekor binatang buas iblis. Aku telah memurnikannya. Apa yang terjadi? Xia Fukun bertanya dengan rasa ingin tahu. Kau memperhalusnya. Penasihat kekaisaran terkejut mendengar kata-kata Xia Fukun. Dia bukan seorang pemanggil. Dia adalah rekan dari naga hitam, yang merupakan makhluk iblis tingkat 8. Bahkan makhluk iblis tingkat 8 pun tidak mampu mengatasinya. Dan kau pikir kau bisa memurnikannya begitu saja? Ya, ada apa? Meskipun Xia Fukun jatuh koma saat ular piton emas sedang dimurnikan. Ketika dia terbangun, pikirannya dipenuhi dengan banyak informasi baru. Yang mengejutkannya bukanlah bahwa pemurnian ular piton emas telah mengeluarkan kotoran dari tubuhnya dan secara signifikan meningkatkan kekuatannya. Melainkan, setelah memurnikan ular piton emas, dia tanpa sengaja mengaktifkan sistem penyewaan sistem pemurnian iblis lebih awal dari jadwal. Sederhananya, sistem penyewaan ini seperti menyewa mobil atau rumah di bumi. Namun, sistem pemurnian iblis hanya memungkinkan Anda untuk menyewa binatang iblis. Dan periode penyewaan dibatasi hingga 1 jam. Meskipun waktunya singkat, semua binatang buas iblis yang disewa Xia Fukun setidaknya berada di peringkat ke-8. Poin yang digunakan untuk menyewa binatang iblis ini adalah poin pemurnian. Ular piton emas itu memberi Xia Fukun 100 poin pemurnian. Cukup baginya untuk menyewa 10 binatang iblis tingkat 8 atau 1 binatang iblis tingkat 9. Seekor binatang iblis tingkat ke-8. Setara dengan ahli elit di alam kekuatan ilahi. Binatang iblis tingkat ke-9 bahkan telah mencapai alam asal surgawi setengah langkah. Dengan kata lain, jika Xia Fukun bertemu Mu Yun sekarang, dia bisa mengalahkannya dengan sangat telak sehingga bahkan ayahnya sendiri pun tidak akan mengenalinya. Bab 17 Misi Tentara Bayaran. Melihat sikap acuh tak acuh Xia Fukun, ketiga penasihat kekaisaran itu terdiam. Karena kau bilang kau telah memurnikan makhluk iblis di dasar mata air itu, setidaknya kau seharusnya tahu makhluk jenis apa itu, kan? Penasihat kekaisaran juga sangat penasaran. Jika bahkan naga hitamnya tak berdaya melawan makhluk iblis, bukankah itu makhluk iblis tingkat 9? Kau harus mengerti, bahkan di seluruh benua 9 neter, binatang iblis tingkat 9 sangatlah langka. Dan sekarang mereka muncul di kekaisaran Yaslan miliknya. Dia tidak tahu apakah Xia Fukun mengatakan yang sebenarnya. Jika memang benar, maka tidak apa-apa.
Xia Fukun telah menyingkirkan ancaman potensial bagi Kekaisaran Yaslan. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Aku tidak tahu. Xia Fukun dengan tenang menggelengkan kepalanya. Aku pergi ke dasar mata air untuk melihat monster macam apa itu. Tetapi sebelum aku sempat melihatnya, makhluk itu mencoba merasukiku. Untungnya, aku sangat beruntung. Monster itu terluka parah dan gagal merasukiku. Sebaliknya, ia kehilangan nyawanya sendiri. Akibatnya, aku mendapat manfaat dari kemalangan itu dan kultivasiku meningkat pesat. Saat Xia Fukun berbicara, dia mengangkat tinjunya. Dan dengan gerakan pergelangan tangan yang santai, terdengar suara mendesing dari belakang. Orang aneh ini, kata-kata Xia Fukun setengah benar dan setengah salah. Meskipun ada banyak poin yang mencurigakan, sulit untuk menemukan masalah di dalamnya pada pandangan pertama. Sayangnya, ketiga penasihat kekaisaran itu tidak punya pilihan selain menyerah dalam masalah tersebut. Namun, Guru Qingwan, saya khawatir mata air roh tidak akan dapat digunakan lagi untuk kultivasi di masa mendatang. Sambil memandang mata air spiritual di belakangnya, yang menyerupai kolam yang tergenang, Xia Fukun menyeringai pada Ye Qingwan dan berkata, "Ini, baik-baik saja. Sebenarnya, Ye Qingwan menemukan mata air spiritual ini secara kebetulan, jadi tidak masalah jika mata air itu hilang." Namun, setelah mendengar Xia Fukun dengan santai menyebutkan bahwa dia telah memurnikan binatang iblis misterius yang bahkan naga hitam pun tidak bisa kalahkan, tatapan Ye Qingwan terhadap Xia Fukun berubah. Penasihat kekaisaran tahu bahwa setiap orang memiliki rahasia masing-masing, dan Xia Fukun tentu juga memilikinya. Karena dia tidak mau membicarakannya, mereka tidak bisa terlalu menekannya. Bagaimanapun, untuk saat ini, hasilnya masih baik. Karena mata air roh sudah tidak berfungsi lagi, dan makhluk iblis di dalamnya telah dimusnahkan olehmu. Mari kita kembali ke ibu kota. Tidak perlu kembali ke sini. Oh, Xia Fukun menjawab dengan santai. Memang, dengan ular piton emas yang diambil oleh sistem pemurnian iblis, mata air spiritual kehilangan nilai aslinya. Namun, ia penasaran tentang jenis kultivasi apa yang akan Ye Qingwan atur untuknya dan King Musuan selanjutnya sekarang setelah mata air spiritual itu menghilang. Xia Fukun terlalu banyak berpikir. Setelah kembali ke ibu kota, Grand Preceptor dan Sado pun pergi. Dilihat dari tingkah laku mereka, kemungkinan besar mereka akan mencari makhluk iblis yang sebelumnya diminta oleh Xia Fukun. Meskipun mata air roh sekarang sudah usang, pengaruhnya tidak signifikan. Itu awalnya adalah pelajaran pertama yang kuberikan untuk Suaner, dan kendali Suaner atas hewan panggilannya sudah cukup baik. Adapun kamu akan bangkit sebagai pemanggil tingkat keempat, jadi kamu bisa melewatkan pelajaran ini untuk sementara waktu. Mendengar kata-kata Ye Qingwan, Xia Fukun mengangguk. Jika Ye Qingwan hanya menawarkan kursus pertama, maka dia akan merasa bahwa Akademi Odin hanyalah sensasi belaka dan tidak ada gunanya untuk diikuti. Kursus kedua mengharuskan kita meninggalkan ibu kota. Aku akan pergi ke persekutuan tentara bayaran untuk mencarikanmu misi dengan batas waktu sekitar 1 bulan. Lalu kita akan menyelesaikannya bersama. Lagi pula, teori jauh kurang dapat diandalkan daripada praktik. Misi tentara bayaran. Ya, Xia Fukun menyipitkan matanya. Dalam novel-novel yang pernah dibacanya, misi tentara bayaran hampir selalu disebutkan. Jadi dia memiliki pemikirannya sendiri tentang topik ini. Kalian semua sebaiknya beristirahat dengan baik hari ini. Aku akan pergi ke persekutuan tentara bayaran di ibu kota terlebih dahulu, dan kita akan resmi berangkat besok. Setelah mendengar kata-kata Ye Qingwan, Xia Fukun mengulurkan tangannya. Ada apa? Ye Qingwan sedikit mengerutkan kening dan bertanya pada Xia Fukun. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin ikut denganmu. Selama ini aku tinggal di kota Xia dan belum pernah melihat seperti apa serikat tentara bayaran itu. Mendengar perkataan Xia Fukun, Ye Qingwan terdiam sejenak. Tetapi setelah dipikir-pikir, itu masuk akal. Sebuah perkumpulan tentara bayaran seperti ini pasti tidak akan ada di kota kecil seperti kota Xia. Biasanya hanya ditemukan di ibu kota berbagai kerajaan. Tepat ketika dia hendak menyetujui permintaan Xia Fukun, King Musuan, yang berdiri di sebelahnya, menjadi tidak senang. Kalian berdua pergi.
Meninggalkanku sendirian di istana. Suaner tidak akan tinggal diam. Guru Awan, Suaner ingin pergi bersamamu. Ye Qingwan, dia menarik napas dan tersenyum kecut. Baiklah kalau begitu. Mari kita pergi ke persekutuan tentara bayaran bersama-sama. Setelah memanggil burung pipit api, Ye Qingwan melompat ke punggungnya sambil memegang King Musuan. Tepat ketika Xia Fukun hendak duduk di atasnya, burung pipit api menepuk pantatnya dan terbang pergi. Oh, Nona Qingwan, Anda telah meninggalkan saya. Kau sudah menjadi seniman bela diri elit, mampu terbang, dan tidak perlu lagi menunggangi Flame Sparrow. Suara Ye Qingwan terdengar dari bagian belakang Flame Sparrow. Andalkan, Xia Fukun menunjuk ke langit dan mengacungkan jari tengah. Ibu kota, persekutuan tentara bayaran. Xia Fukun, Ye Qingwan, dan King Musuan berdiri di sana, memandang lautan manusia di sekitar mereka, dan tak kuasa menahan desahan. Rasanya seperti malam sebelum konser di bumi. Hanya saja semua orang ini adalah tentara bayaran. Hanya ada dua tipe orang yang datang ke persekutuan tentara bayaran. Mereka yang datang untuk menerima misi dan mereka yang datang untuk memberikan misi. Namun, tidak sembarang orang bisa menjadi tentara bayaran. Secara umum, hanya mereka yang telah mencapai level seniman bela diri biasa yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai tentara bayaran. Aku akan mengantar Suaner untuk mendaftar sebagai tentara bayaran sebentar lagi. Kau bisa mencari tempat untuk mendaftar. Dan kita akan bertemu di sini setelahnya. Saat Ye Qingwan berbicara, dia mengenakan sesuatu yang mirip topi jerami pada dirinya dan King Musuan, lalu menerobos kerumunan orang. Sialan, kenapa kau tidak memberiku topi jerami? Melihat Ye Qingwan pergi, Xia Fukun bergumam sesuatu, lalu menatap kain kasa yang menutupi wajah para tentara bayaran di sekitarnya. Xia Fukun tiba-tiba mendapat ide dan merobek sepotong kain dari bajunya untuk menutupi wajahnya. Tidak apa-apa. Kondisinya sulit. Kita harus beradaptasi saja. Xia Fukun menghibur dirinya sendiri. Tak lama kemudian, ia melangkah masuk ke persekutuan tentara bayaran. Persekutuan tentara bayaran agak mirip pusat kota di bumi, dengan jendela-jendela berbagai ukuran dan meja informasi. Xia Fukun berjalan ke meja informasi. Halo. Saya ingin bertanya, prosedur apa saja yang perlu saya lalui untuk menjadi tentara bayaran? Terdapat sedikit perbedaan antara papan petunjuk dan harapan Xia Fukun. Alih-alih gadis-gadis menawan dari benua 9 dunia bawah, yang ada hanyalah seorang lelaki tua kurus dengan pipa di mulutnya, terkekeh sambil memegang buku komik di tangannya. Mendengar ucapan Xia Fukun, lelaki tua itu memutar-mutar pipanya lalu mengetuknya pada papan petunjuk di depan Xia Fukun. Semuanya sudah tertulis di sana. Apa kau tidak punya mata? Bab 18 Misi Peringkat A. Kata-kata lelaki tua itu membuat Xia Fukun sangat tidak senang. Tapi tidak ada jalan lain. Ini bukan bumi. Kita tidak bisa mengharapkan pria tua kurus itu percaya bahwa pelanggan selalu benar. Bukan. Xia Fukun melirik ke arah yang ditunjuk oleh pria tua kurus itu. Tertulis di situ. Para praktisi bela diri biasa yang ingin menjadi tentara bayaran harus membayar 100 koin emas, mengisi dan mendaftarkan informasi pribadi mereka, serta menerima lencana tentara bayaran sebelum mereka dapat menjadi tentara bayaran tingkat 1. Xia Fukun tidak memperhatikan hal lain, hanya dengan melirik 100 koin emas itu saja sudah membuatnya marah. Baik di rumah keluarga Xia maupun di ibu kota, kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jadi mengapa dia harus membawa uang? Sambil mengusap hidungnya, Xia Fukun merasa malu karena tidak punya uang sepeser pun. Pak Tua, yang kau tunjukkan padaku tadi adalah proses pendaftaran bagi para praktisi bela diri biasa untuk menjadi tentara bayaran. Aku ingin bertanya, apakah praktisi bela diri elit juga harus membayar uang untuk mengajukan status tentara bayaran? Pria tua itu sedang mengisap rokoknya ketika mendengar kata-kata Xia Fukun dan tersedak. Nak, apa kau bercanda? Prajurit elit yang ingin menjadi tentara bayaran pergi ke ruang VIP di lantai 2, dan mereka tidak perlu membayar biaya apapun. Kau masih sangat muda. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi prajurit elit? Oh, gratis, kan? Xia Fukun terdiam ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu. Tidak punya uang. Kenapa tidak kau katakan tadi? Setelah mengatakan itu,
Dia berbalik dan berjalan menuju ruang VIP di lantai 2. Anak ini, mungkinkah dia benar-benar seorang ahli bela diri tingkat elit? Pria tua kurus itu memandang punggung Xia Fukun dengan sedikit kebingungan. Sesampainya di ruang VIP di lantai 2, Xia Fukun melihat Ye Qingwan dan King Musuan keluar. Mengapa Anda begitu lama? Kami sudah selesai memproses semuanya. Ye Qingwan mengerutkan kening dan berkata, hehe, Xia Fukun merasakan gelombang rasa jijik. Kau tahu aturan persekutuan tentara bayaran ini. Tapi aku tidak. Aku hampir ditipu 100 koin emas oleh pria tua kurus di bawah tadi. Mengabaikan Ye Qingwan, Xia Fukun berjalan menuju pintu ruang VIP. Halo Tuan, apakah Anda ingin menjadi tentara bayaran terkenal? Pelayan di pintu masuk ruang VIP mengenakan kostum gadis kelinci, memperlihatkan paha putih bersih dan payudara penuhnya, pada dasarnya semua yang bisa diperlihatkan. Xia Fukun meliriknya beberapa kali, lalu terbatuk. Oke, tolong bantu saya menjalani prosesnya. Mereka yang mendaftar sebagai tentara bayaran di lantai 2 semuanya adalah ahli bela diri tingkat elit atau lebih tinggi. Individu-individu tersebut memiliki status dan posisi yang cukup tinggi di seluruh kekaisaran. Gadis kelinci itu, tentu saja, tidak berani mengakui mereka. Meskipun Xia Fukun bertopeng, suaranya masih terdengar cukup muda. Meskipun demikian, gadis kelinci itu tidak berani meragukan kekuatannya yang elit. Lagi pula, persekutuan tentara bayaran bukanlah tempat bermain anak-anak. Tanpa keterampilan yang mumpuni, siapa yang berani bertindak sembrono di sini? Tak lama kemudian, gadis kelinci itu membawa sebuah formulir dan sebuah alat yang tampak seperti bola kristal. Tuan, ini adalah formulir pendaftaran untuk menjadi tentara bayaran tingkat 3. Selain itu, sebelum mengisi formulir, Anda perlu menggunakan alat ini untuk menilai kekuatan Anda. Oke, tentu. Xia Fukun melirik bola kristal itu, terkejut bahwa penemuan secanggih itu ada di benua 9 neter. Mengikuti instruksi gadis kelinci itu, dia meletakkan tangannya di atas bola kristal. Tiba-tiba, cahaya coklat terpancar dari bola kristal itu. Ini adalah puncak dari keahlian elit. Gadis kelinci itu tersentak kaget. Dari suara Xia Fukun, dia bisa tahu bahwa pria itu tidak tua. Awalnya dia mengira bahwa di usia ini, tahap awal alam elit adalah puncaknya. Tetapi Xia Fukun sebenarnya berada di puncak alam elit. Itu berarti mencapai alam Valian hanya masalah waktu. Dan di seluruh kekaisaran Yaslan, mungkin tidak lebih dari segelintir prajurit di alam Valian. Individu-individu seperti itu sangat kaya atau berstatus tinggi. Memikirkan hal ini, gadis kelinci itu tanpa sadar bergerak mendekat ke Xia Fukun. Payudaranya yang penuh bergesekan dengan lengan Xia Fukun tanpa ragu-ragu. Bibirnya yang seindah buah ceri membisikkan kata-kata manis ke telinga Xia Fukun. Tuan, setelah Anda selesai mengisi formulir ini, Anda akan resmi menjadi tentara bayaran tingkat 3 dan dapat menerima misi yang sesuai dari persekutuan tentara bayaran. Namun, karena hari ini masih pagi, bagaimana kalau saya mengantar Anda ke ruangan pribadi di lantai atas untuk beristirahat sejenak? Saat dia berbicara, perasaan penuh dan lembut itu terus menyebar di lengan Xia Fukun. Xia Fukun menelan ludah, hendak berbicara. Di belakangnya, pencuri mesum. Suara dingin Ye Qingwan terdengar di telinganya. Seketika, ekspresi Xia Fukun berubah serius. Nyonya, tolong tunjukkan sedikit rasa hormat. Saya bukan seorang cabul. Saat Xia Fukun berbicara, dia mengulurkan tangannya, mengisi formulir, mengambil lencana yang mewakili tentara bayaran tingkat 3 dari pihak lain, lalu datang ke sisi Ye Qingwan. Jika saya mengatakan bahwa dia merayu saya barusan tetapi saya tidak menurutinya, apakah Anda akan mempercayai saya? Memangnya apa urusanku? Ye Qingwan melirik Xia Fukun dan memimpin King Muxuan keluar. Xia Fukun mengangkat bahu. Apa-apaan ini? Mengikuti Ye Qingwan, Xia Fukun dan kelompoknya tiba di pusat peluncuran misi persekutuan tentara bayaran. Di sini, ribuan tugas diposting setiap hari. Anda dapat memperoleh hadiah yang sesuai dengan menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Aku tentara bayaran tingkat 4, kau tingkat 3, dan Suaner tingkat 1. Dengan begitu, rata-rata kita masing-masing bisa mengerjakan misi tentara bayaran peringkat A.
Aku akan pergi melihatnya. Kalian tunggu aku di sini. Setelah Ye Qingwan selesai berbicara, dia pergi mencari misi. Xia Fukun dan King Musuan berdiri di sana, saling menatap. Zakun, aku punya pertanyaan untukmu. Aoki Ken tiba-tiba berbicara. Sampah. Xia Fukun terdiam sejenak. Julukan macam apa ini? Tidak bisakah kau, bocah nakal sepertimu, mempelajari sesuatu yang baik? Julukan aneh apa yang kau berikan padaku? Jangan khawatirkan detailnya. Aoki Suan melambaikan tangannya. Apakah kamu menyadari bahwa sikap Guru Waner terhadapmu tampaknya telah berubah sejak dia kembali dari mata air roh? Xia Fukun memikirkannya dengan saksama. Dan sepertinya itu benar. Dia merasa Ye Qingwan tampaknya semakin tidak menyukainya. Ini awal yang baik. Teruskan kerja bagusnya. Xia Fukun sedikit bingung saat melihat King Musuan menghibur dirinya sendiri. Dalam 3 bulan, kita akan pergi ke Akademi Odin bersama. Guru Waner memberitahuku bahwa ada banyak orang yang tidak disukainya yang mengejarnya di Akademi Odin. Jika kau tidak ingin gadismu didekati orang lain, kau harus menjadi lebih kuat dari mereka. Tapi menjadi lebih kuat itu tidak ada gunanya. Kau tidak boleh menyinggung kekuatan di balik orang-orang itu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Apakah kau memujiku atau menginjak-injakku? Leluhurku yang kecil. Xia Fukun hendak berbicara ketika dia melihat Ye Qingwan berjalan ke arahnya dengan sebuah tugas di tangannya. Apakah Anda sudah menerima misinya? Xia Fukun menanyakan pertanyaan pada Ye Qingwan. Misi peringkat A, petik seikat bunga Dewa Darah. Hadiah, 10.000 batu roh. Bab 19 Pernikahan. Bunga Dewa Darah. Xia Fukun terdiam sejenak, dan informasi tentang bunga Dewa Darah perlahan muncul di benaknya. Bunga Dewa Darah ini adalah resep untuk memurnikan pil bermutu tinggi yang disebut partikel darah. Partikel darah adalah jenis pil mengamuk yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang beberapa kali lipat untuk sementara waktu. Resep untuk pil semacam itu umumnya hanya ditemukan dalam praktik yang tidak lazim dan mirip kultus. Tetapi persekutuan tentara bayaran hanya memberikan misi dan tidak peduli dengan identitas orang yang memberikannya. Kamu mau apa? Partikel darah adalah semacam obat jahat. Aku ingin melihat siapa yang membuat partikel darah ini. Jika memungkinkan, aku ingin membasmi kanker ini dari Kekaisaran Yaslan sebelum kembali ke akademi. Pada umumnya, setelah menerima misi dari persekutuan tentara bayaran, para tentara bayaran mengembalikan barang-barang yang diperoleh ke persekutuan. Namun, karena bunga Dewa Darah cukup berharga, orang yang memberikan misi tersebut mengatakan bahwa jika misi selesai, dia akan datang untuk mengambil bunga Dewa Darah secara pribadi. Xia Fukun tidak menyangka Ye Qingwan benar-benar memiliki ide seperti itu. Niatnya jelas untuk menghindari masalah. Lagi pula, itulah suasana di bumi. Jika itu tidak menyangkut Anda, jangan ikut campur. Tetapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan wanita yang gagah berani seperti Ye Qingwan yang ingin menegakkan keadilan. Jika itu orang lain, Xia Fukun pasti sudah mengundurkan diri. Tetapi dia tidak bisa menahan diri. Ye Qingwan adalah dewinya. Bunga Dewa Darah tumbuh di rawa berkabut, yang letaknya agak jauh dari ibu kota. Jadi Xia Fukun dan kelompoknya tidak berhenti dan langsung berangkat. Tepat ketika ketiganya meninggalkan persekutuan tentara bayaran, beberapa sosok muncul di belakang mereka. Kakak, misi bunga Dewa Darah telah diambil alih oleh ketiga orang itu. Ketiga orang ini bukan orang biasa. Meskipun salah satunya masih anak-anak, wanita itu adalah seorang pemanggil roh, dan pria itu bisa terbang. Dia pasti setidaknya berada di level elit. Pria yang dipanggil kakak besar, itu adalah seorang pria berwajah penuh bekas luka yang mengenakan kulit binatang. Ia menyipitkan matanya sambil memperhatikan Xia Fukun dan yang lainnya pergi. Wajahnya yang gemuk berkedut. Mari kita ikuti mereka dan lihat apa yang terjadi. Rawa berkabut dipenuhi monster dan sangat berbahaya. Jika ketiga orang itu benar-benar dapat mengatasi semua bahaya, maka kita dapat mengikuti dari belakang dan memanfaatkan situasi tersebut. Jika tidak, jika mereka gagal menyelesaikan misi mereka, mereka pasti akan binasa di rawa berkabut. Kemudian kita bisa berbalik, Scarface berkata, setelah membuat rencananya sendiri. Saudara laki-laki itu bijaksana, dua orang lainnya menyanjungnya.
dan ketiga sosok itu segera terbang ke udara, mengikuti Xia Fukun dan dua orang lainnya menuju rawa. Berkabut, Xia Fukun dan kedua rekannya terbang ratusan kilometer sekaligus, tiba di rawa berkabut yang terletak di sebelah timur Kekaisaran Yaslan. Ada banyak monster di daerah rawa berkabut ini. Mengapa kau tidak melepaskan hewan panggilanmu juga? Ye Qingwan berkata kepada Xia Fukun. Bagi mereka sekarang, memiliki lebih banyak bantuan pasti akan meningkatkan peluang mereka untuk menang. Tugas memanen bunga Dewa Darah tidak pernah mudah. Bahkan beberapa tentara bayaran elit di puncak kemampuan mereka pun tidak akan memilih misi seperti itu. Mari kita tunggu sebentar. Xia Fukun melirik ke belakang. Kemampuan persepsinya jauh lebih unggul daripada rata-rata seniman bela diri elit, sehingga ia menyadari ekor yang mengikutinya. Hewan panggilannya adalah kartu truf, karena orang-orang itu berani mengikuti. Mereka pasti yakin dengan kekuatan Xia Fukun dan kelompoknya saat ini. Hewan panggilan itu akan sangat cocok untuk memberi mereka kejutan. Mendengar ucapan Xia Fukun dan melihat penampilannya, Ye Qingwan menduga sesuatu dan sedikit mengerutkan kening. Dia sudah lama tahu bahwa dunia tentara bayaran itu kacau. Tetapi dia bingung mengapa Xia Fukun, yang kekuatannya jelas lebih rendah darinya, tampak lebih kuat darinya. Mari kita cari bunga Dewa Darah dulu, kata Xia Fukun. Ye Qingwan mengangguk. Catatan misi berisi informasi rinci tentang lingkungan pertumbuhan bunga Dewa Darah, dan kelompok itu beralih berjalan kaki begitu mereka mencapai rawa berkabut. Setelah mereka memasuki rawa berkabut, tiga sosok mengikuti mereka dari belakang. Prefektur Chishui, keluarga Ye. Ini adalah keluarga Ye Qingwan, keluarga berpengaruh di prefektur Chishui. Saat ini, keluarga Ye tampak sangat tegang. Alasannya sederhana. Di ruang resepsi keluarga Ye, seorang sosok muda duduk di kursi kehormatan. Paman Ye, apa pendapatmu tentang apa yang King He katakan kepadamu sebelumnya? Suara muda itu terkekeh pelan sambil menatap pria parubaya yang duduk di depannya. Pada saat itu, alis pria parubaya itu berkerut, jelas menunjukkan gejolak batinnya. King He, kau harus menunggu sampai Qingwan dan aku berbicara tentang ini sebelum aku bisa memberimu jawaban. Lagi pula, masalah hati adalah urusan kalian berdua, dan aku hanya bisa menjadi penengah saja. Adapun sejauh mana hal ini akan berlanjut di masa depan, itu terserah padamu dan Qingwan. Ayah Ye Qingwan, Ye Yuantian, merasa sangat pusing. Tuan muda di hadapan saya bernama Li Qinghe. Dia adalah cucu dari Limu, Dekan Akademi Luar Akademi Odin. Sejak Dekan Akademi Odin menghilang, Limu telah bertanggung jawab atas seluruh Akademi Odin. Li Qinghe juga menjadi sombong dan otoriter setelah Limu mengambil alih Akademi Odin. Keluarga Ye memang merupakan kekuatan kelas 1 di seluruh prefektur Chishui. Namun, Akademi Odin, itu adalah kekuatan terbesar di seluruh prefektur Chishui. Bagaimana kekuatan kelas 1 dapat dibandingkan dengan kekuatan kelas atas? Belum lagi, Akademi Odin memiliki jaringan pengaruh yang luas. Belum lagi prefektur Chishui. Tidak diketahui berapa banyak jenius dan jenderal terkenal yang berasal dari Akademi Odin, bahkan di seluruh benua 9 neter. Menghadapi lamaran pernikahan dari Li Qinghe, Ye Yuantian tidak berani menolak secara langsung. Jadi dia harus menggunakan cara tidak langsung ini untuk menunda pernikahan untuk sementara waktu. Hehe, aku mengerti kesulitan Paman Ye. Tapi kakekku juga memperhatikan pernikahan ini. Setahuku, Qingwan akan kembali ke akademi kurang dari 3 bulan lagi. Saat itu, aku ingin merepotkan Paman Ye untuk menentukan tanggal pernikahan. Agar aku bisa menjawab permintaan kakekku. Li Qinghe bangkit dan pergi setelah mengatakan itu, tidak memberi Ye Yuantian ruang gerak sama sekali. Sambil memperhatikan Li Qinghe pergi, Ye Yuantian mengepalkan tinjunya erat-erat. Menjijikkan. Bab 20 Binatang Iblis tingkat ke-7. Serigala Iblis berkepala 2. Patriark, bukankah Li Qinghe sudah keterlaluan? Setelah Li Qinghe dan para ahli keluarga Li yang datang bersamanya pergi, para tetua keluarga Ye melangkah maju satu persatu, mengerutkan kening sambil berbicara kepada Ye Yuantian. Sialan, kenapa kalian tidak bisa mengeluarkan kentut sekalipun saat mereka di sini? Ye Yuantian menatap tajam semua orang.
Lalu dia menarik napas dalam-dalam. Keluarga Li sekarang berkuasa di Akademi Odin. Dan kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Kita tidak tahu di mana Dekan Zhu berada. Atau apakah dia telah meninggal. Dia sudah tidak terlihat selama bertahun-tahun. Jika ini terus berlanjut, Akademi Odin mungkin benar-benar akan jatuh ke tangan keluarga Li. Ye Yuantian menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu nama Dekan Akademi Odin. Dan bahkan banyak petinggi akademi pun tidak tahu. Mereka hanya tahu bahwa dekan mereka telah meninggalkan akademi bertahun-tahun yang lalu. Dan ketika dia pergi, kekuatan Dekan Zhu setara dengan seorang seniman bela diri di alam asal surgawi. Kekuatan seperti itu tak tertandingi. Tidak hanya di prefektur Cishui tetapi juga di seluruh benua 9 neter. Namun, bertahun-tahun telah berlalu. Dan tidak diketahui bagaimana keadaan Dekan Zhu saat ini. Adapun Limu, setelah mengambil alih Akademi Odin, berkat penggunaan sumber daya yang ekstensif, ia kini telah menembus ke alam asal surgawi setengah langkah. Meskipun ia tidak dapat dibandingkan dengan Dekan Zhu, ia jauh lebih kuat daripada keluarga Ye. Qingwan akan kembali dari Kekaisaran Yaslan sekitar 3 bulan lagi. Aku akan membicarakan hal ini dengannya saat itu. Desahan lain keluar dari mulutnya, dan para tetua keluarga Ye tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ye Qingwan terlalu cantik. Banyak pria berbakat mengejar Ye Qingwan, tetapi mereka semua mundur setelah mendengar nama Li Qinghe. Bahkan di Akademi Odin, kehadiran Li Qinghe lah yang menyelamatkan Ye Qingwan dari banyak masalah. Ye Qingwan tidak menyadari bahwa Li Qinghe telah kehilangan kesabarannya begitu ia tiba di Kekaisaran Yaslan, dan mengajukan permintaan yang tidak masuk akal seperti itu. Kekaisaran Yaslan, rawa berkabut. 2 hari telah berlalu sejak Xia Fukun dan kelompoknya memasuki rawa berkabut. Guru Qingwan, apakah Anda yakin bunga Dewa Darah ada di depan sana? Xia Fukun sedikit bingung. Mereka hampir berada di area inti rawa berkabut. Sepanjang perjalanan, mereka telah membunuh banyak binatang iblis tingkat 3 dan 4, dan bahkan membunuh seekor binatang iblis tingkat 5 barusan. Tetapi mereka masih belum menemukan jejak bunga Dewa Darah. Seharusnya letaknya di dekat sini. Bagaimana mungkin kau bisa menemukan ramuan obat senilai 10.000 batu spiritual dengan begitu mudah? Ye Qingwan menatap Xia Fukun dengan tatapan centil. Sekilas pandang itu membuat darah Xia Fukun bergejolak. Seandainya bukan karena lingkungan yang keras, dia pasti akan menghampiri Ye Qingwan, meraih tangannya, dan menariknya ke samping untuk mengobrol serius tentang kehidupan. Namun, sekarang setelah kita mencapai area inti rawa berkabut, kita perlu lebih berhati-hati. Ada cukup banyak monster tingkat 6 atau bahkan 7 di area inti rawa berkabut. Setelah mendengar pengingat dari Ye Qingwan, mata Xia Fukun berbinar. Binatang iblis yang sebelumnya mereka bunuh diam-diam dikumpulkan ke dalam sistem pemurnian iblis dan ditukar dengan poin pemurnian. Meskipun poinnya tidak sebanyak yang mereka peroleh dari ular piton emas, setiap sedikit poin tetap bermanfaat. Setelah mendengar tentang binatang iblis tingkat 6 atau bahkan 7, pikiran Xia Fukun mulai berpacu lagi. Dia sekarang adalah seorang ahli bela diri di puncak alam elit. Dan dia dapat langsung menggabungkan binatang iblis tingkat 4 biasa ke dalam sistem pemurnian iblis. Dia juga dapat memasukkan binatang iblis tingkat 6 atau 7 ke dalam sistem pemurnian iblis ketika mereka terluka parah atau lemah. Namun, Xia Fukun tidak tahu berapa banyak poin pemurnian yang bisa diberikan oleh binatang iblis tingkat 6 atau 7. Sejujurnya, susunan pasukan mereka saat ini tidak akan menimbulkan ancaman besar bagi monster iblis tingkat 6 biasa. Hanya monster iblis tingkat 7 yang dapat menimbulkan bahaya nyata. Namun, bahkan di rawa berkabut, monster iblis tingkat 7 tidak mudah ditemui. Mereka mungkin hanya akan bertemu 1 atau 2 ekor di area inti saja. Lagi pula, binatang iblis tingkat 7 adalah binatang yang tangguh dimanapun ia berada. Melihat Xia Fukun tidak hanya tidak gugup setelah mendengar pengingatnya, tetapi juga tampak seperti sedang melamun. Ye Qingwan sedikit bingung. Kontestan seperti apa yang telah ia temui? Mari kita jelajahi lebih lanjut. Aku yakin kita akan segera menemukan bunga Dewa Darah. Ye Qingwan tidak punya pilihan selain berbicara. Xia Fukun mengangguk, melirik ke belakang dari sudut matanya.
Di bawah indera tajamnya, aura ketiga tentara bayaran itu semakin kuat. Tampaknya karena mereka telah memasuki area inti rawa berkabut, ketiga tentara bayaran itu telah memperpendek jarak untuk menghindari kehilangan jejak mereka. Itulah mengapa Xia Fukun mampu melihat kekuatan ketiganya. Seorang ahli bela diri di tahap awal alam keberanian. Dua seniman bela diri elit tingkat puncak. Susunan pemain ini memang mengesankan. Ye Qingwan saat ini adalah seorang pemanggil tingkat 6, yang berarti seorang prajurit di alam keberanian. Namun, dia tidak menjalani kehidupan seperti tentara bayaran yang hidup di tepi jurang. Oleh karena itu, jika terjadi pertempuran, akan menjadi prestasi yang cukup besar jika dia mampu menghentikan prajurit alam keberanian itu. Adapun dua seniman bela diri elit tingkat puncak lainnya, menurut perhitungan mereka, salah satu dari mereka dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Yang lainnya akan lebih dari cukup untuk menghadapi King Musuan, yang hanya seorang pemanggil tingkat kedua. Inilah mengapa mereka berani memperlakukan Xia Fukun dan kelompoknya sebagai mangsa. Kuharap kau tidak terlalu bodoh. Xia Fukun menghela napas. Setelah sistem penyewaan diaktifkan, dia pada dasarnya bisa melakukan apapun yang dia inginkan di prefektur Chishui. Ya, memang ada beberapa kekuatan yang berpengaruh di prefektur Chishui. Namun, sekuat apapun kekuatan-kekuatan itu, para pemimpinnya umumnya hanya berada di puncak alam kekuatan ilahi atau tahap awal alam asal surgawi. Bisakah saya menyewa hewan panggilan level 9 untuk melawanmu? Xia Fukun sama sekali tidak ingin membuang poin pemurniannya untuk hal sekecil itu. Saat itu rombongan tersebut hendak berangkat. Mengaung. Suara raungan terdengar dari tidak jauh dari mereka bertiga. Ini, ekspresi Ye Qingwan berubah drastis. Aura yang mencekam ini membuatnya takut. Monster tingkat ke-6 tidak dapat mencapai level tersebut. Bahkan monster iblis tingkat 7 biasa pun, tidak bisa melakukan itu. Hal itu bisa dicapai, hanya, binatang buas iblis pada tahap akhir peringkat ke-7, atau bahkan pada puncaknya. Ding-ding, selamat, pembawa acara. Seekor makhluk iblis tingkat 7 tahap akhir, serigala berkepala 2, telah ditemukan. Tepat ketika Xia Fukun tersadar, dia mendengar suara sistem pemurnian iblis di dalam pikirannya. Dia juga menemukan bahwa sistem pemurnian iblis hanya akan mengeluarkan peringatan ketika dia bertemu dengan binatang iblis peringkat ke-7 atau lebih tinggi. Sistem itu sama sekali mengabaikan binatang iblis biasa yang tidak penting. Hanya, dalam situasi saat ini, apakah bertemu dengan monster iblis tingkat 7 tahap akhir benar-benar hal yang baik?